Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Mariani sebagai pelaksana gizi di Puskesmas Pasirian. Di sini sekaligus saya sebagai instruktur dari Krida Bina Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan SKK tentang penyuluhan gizi. Penyuluhan adalah suatu proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang bisa dilihat langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini penyuluhan ada dua macam, ada penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok. Nah, untuk penyuluhan perorangan itu biasanya melihat kasus perseorangan. Jadi ini lihat kasusnya. Kalau misalnya kebetulan ini ada di Krida Bina Gizi, mungkin kasusnya ada balita gizi buruk. Jadi ini bisa dilakukan penyuluhan perorangan yang khusus untuk penanganan gizi buruk. Nah, yang kedua yaitu penyuluhan kelompok. Penyuluhan kelompok ini umum. Diberikan penyuluhan tentang vitamin A. Vitamin A itu apa, definisinya vitamin A, terus manfaatnya apa, terus sasarannya apa, terus makanan yang mengandung banyak vitamin A itu apa. Itu bisa disampaikan kepada peserta atau sasaran yang kita sulit. Jadi ini banyak sekali materi, bisa tentang gizi, bisa tentang PHBS, bisa tentang kesehatan lingkungan, atau P2 tentang diare. Ini yang khusus disampaikan pada kelompok, pada penyuluhan kelompok. Nah, ini langkah-langkah untuk persiapan penyuluhan. Yang perlu dipersiapkan yaitu tujuan. Nah, tujuannya ini seperti yang tadi disesuaikan dengan rumusan masalah kesehatan prioritas. Misalnya di satu desa ada masalah, misalkan seperti yang sekarang terjadi di negara kita, yaitu tentang corona. Nah, itu bisa kita melakukan penyuluhan di situ, disesuaikan, yaitu tujuannya disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Sasarannya pengetahuan sosial budaya. Nah, ini kita juga memberikan penyuluhan itu melihat sasarannya. Kalau orang masyarakat biasa, pengetahuannya beda dengan orang yang berpendidikan atau berpendidikan tinggi. Itu bahasa dan materinya mungkin harus dibedakan. Jadi kita kalau melakukan penyuluhan, baik itu perorangan atau kelompok, kita melihat sasarannya siapa dulu yang dikasih penyuluhan. Nah, materi seperti yang tujuan yang di atas tadi ini berhubungan, disesuaikan dengan kebutuhan dan sasarannya. Metode yang digunakan yaitu ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok atau panel, bermain peran, demonstrasi. Jadi ini banyak cara kita melakukan penyuluhan menggunakan metode yang mana. Nah, media juga seperti itu. Media itu banyak sekali. Nah, guna media kita buat sebagai alat untuk memberikan penyuluhan itu supaya atau untuk mempermudah penerima pesan kepada sasaran. Nah, ini medianya bisa media cetak, elektronik, media di luar gedung seperti pameran, banner, spanduk, itu kan banyak di jalan-jalan. Itu juga merupakan media untuk penyuluhan. Waktu dan tempat. Nah, ini menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa di dalam gedung mengumpulkan banyak orang, waktunya juga dibatasi. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang, kita sekarang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi ini untuk waktu dan tempat bisa menyesuaikan.
Nah, langkah-langkah pelaksanaan penyuluhan ini yang harus kita perhatikan. Perkenalkan sebelum membuka penyuluhan, kita perkenalkan diri dulu, perkenalkan namanya siapa, dari mana, tujuannya apa. Ini yang kedua, menjelaskan tujuan. Yang ketiga, menjelaskan pokok permasalahan yang ada, yang akan dibahas. Tuh, ya, jadi harus dipersiapkan yang tadi, yang pertama tadi yang persiapan penyuluhan. Dan di situ kan sudah ada pokok permasalahannya apa, materinya apa yang mau disampaikan. Itu. Yang keempat, menyampaikan materi dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti yang tadi disampaikan di depan. Jadi kita memberikan penyuluhan melihat sasaran. Oke. Kalau orang awam jangan dikasih bahasa yang mulu-mulu, jadi bahasa awam saja seperti itu. Oke. Yang kelima, pandangan penceramah atau penyuluh dalam menyampaikan materi merata ke seluruh sasaran, tidak fokus yang di depan saja atau yang di samping saja. Jadi semua sasaran kita pandang semua merata. Yang keenam, bila bisa selingi dengan humor, jangan serius. Nanti kalau serius nanti sasaran juga bosan. Jadi diselingi dengan humor sedikit-sedikit. Yang ketujuh, gunakan alat peraga untuk mempermudah pengertian pendengar dan bawakan ceramah dengan santai. Nah, ini dengan santai. Nanti kalau penyuluhnya nanti metenteng, tidak santai, nanti belum juga apa yang disampaikan oleh penyuluh tadi bisa didengar atau dipahami oleh sasaran. Ini yang ke-8, berikan kesempatan kepada sasaran untuk bertanya terhadap hal-hal yang kurang jelas. Jadi nanti setelah materi kita sampaikan, berilah kesempatan kepada sasaran untuk bertanya. Kira-kira apa yang disampaikan tadi itu ada yang kurang jelas atau tidak. Gitu. Jadi antara yang menyuluh dengan yang disuluh itu bisa sepaham, bisa dimengerti oleh sasaran. Yang 9, jawablah pertanyaan-pertanyaan sasaran dengan jelas dan meyakinkan. Jadi harus yakin dalam menjawab pertanyaan dari sasaran atau yang disuluh. Yang terakhir 10, sebelum mengakhiri ceramah atau penyuluhan, hendaknya penyuluh menyimpulkan hasil. Nah, ini jadi disimpulkan. Jadi mulai awal ngasih materinya apa itu disimpulkan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari sasaran itu juga disimpulkan juga di situ. Dibahas mulai awal, diambil sedikit-sedikit disimpulkan yang penting. Yang penting apa yang harus dipahami. Nah, ini contohnya ngasih penyuluhan gizi seimbang. Mungkin masyarakat awam gizi seimbang itu masih bingung. Apa itu gizi seimbang? Taunya kalau orang awam itu gizi seimbang itu mungkin belum mengerti, tetapi kalau disampaikan makanan atau menu 4 sehat 5 sempurna mungkin lebih jelas. Oke. Nah, apa bedanya menu seimbang? Gizi seimbang dengan makanan 4 sehat 5 sempurna sebenarnya sama saja, cuma ada bedanya. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu dulu itu tidak ada porsi atau anjuran sekian gram harus dimakan, ada batasan. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna itu golongan bahan makanan saja, jadi tidak ada batasan. Nah, ini kalau 4 sehat 5 sempurna ini yang bisa nanti berpengaruh pada status gizi. Karena apa? Karena pada 4 sehat 5 sempurna ini tidak ada batasan makanan,
yang seharusnya dimakan satu porsi itu sekian gram nasi, terus ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada buah gitu. Oke, jadi 4 sehat sama, bahannya sama, ada zat tenaga. Zat tenaga itu nasi, umbi-umbian, jagung, roti, sejenis itu. Terus kalau lauknya lauk hewani dan lauk nabati, sayur dan buah. Nah, yang dianggap sempurna itu jika ada ditambah dengan susu. Nah, apa bedanya dengan gizi seimbang? Nah, gizi seimbang di sini sama saja gizi seimbang, tapi di sini tidak dilengkapi dengan susu, tetapi di sini dianjurkan dengan minum air sehari 8 gelas. Nah, ini sama saja. Di sini dia harus dilakukan aktivitas, cuci tangan itu harus memang wajib. Nah, itu yang di bawah itu zat tenaga. Oke, sama zat tenaga. Nah, ini kan kalau yang menu seimbang kan tidak ada aturan, tapi kalau di gizi seimbang itu ada 3 atau 4 porsi, itu ada di situ ketentuannya. Jadi ada ini. Yang kedua itu sayur nih, sayur sama buah itu ada. Kalau sayur 3 sampai 4 porsi, buahnya itu 2 sampai 3 porsi. Ini dalam hitungan sehari. Yang ketiga itu lauk hewani atau nabati. Yang di bawah sendiri itu masuk zat tenaga, yang di atasnya, yang nomor 2 dari bawah itu masuk zat pengatur, dan yang ketiga itu pembangun. Nah, kalau di 4 sehat 5 sempurna itu kan bebas, tetapi kalau yang di gizi seimbang itu ada yang dibatasi seperti penggunaan garam, gula, minyak itu harus dibatasi. Dalam sehari gula maksimal 4 sendok makan. Kalau garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan. Itu jadi perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang itu beda, tetapi bahannya isi piringku di sini dalam 1 piring itu ada dibagi menjadi 4, tapi sepertiganya itu untuk sayur, sepertiganya itu untuk bahan makanan pokok. Nah, yang sepertiganya itu dibagi 2. Itu untuk lauk hewani dan lauk pauk dan buah-buahan. Jadi ini saya akan memberikan contoh untuk memberikan penyuluhan tentang isi piringku, gizi seimbang ya. Jadi ini merupakan media untuk memberikan penyuluhan kepada sasaran tentang isi piringku. Nah, ini di sini ini satu porsi sekali makan. Jadi 1 porsi itu 1 piring itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya itu nasi atau penggantinya. Di sini ini merupakan sebagai zat tenaga sepertiganya. Nanti yang sepertiganya lagi ini sayur sepertiga. Nah, sepertiganya lagi ini dibagi 2. Lauk hewani dan lauk nabati beserta buah. Nah, ini sebagai zat tenaga ya, ini bahan makanan pokok ini sebagai zat tenaga. Lauk hewani ini sebagai zat pembangun, buah dan sayur ini merupakan sebagai zat pengatur. Jadi dalam 1 porsi itu ada nasi, ada lauk hewani 1 potong, lauk nabati 1 potong, dan sayur. Dan jangan lupa buah pun
gizi seimbang itu tidak harus buah yang mahal, daging yang mahal, bukan. Tapi yang ada di sekitar kita. Telur pun juga tidak apa-apa. Buah pun juga seperti itu, tidak harus buah yang mahal. Pepaya di sekitar kita banyak, pisang di sekitar kita banyak, semangka. Nah itu, jadi tidak dianjurkan untuk konsumsi gizi seimbang itu bahan yang mahal, tapi ada yang di sekitar kita. Toh misalnya di sekitar kita khususnya untuk yang ekonomi rendah misalnya, itu kalau kita mengasih penyuluhan tidak dijelaskan gizi seimbang itu bagaimana, dikiranya nanti gizi seimbang itu makanan orang yang kaya atau mewah, makanan mewah. Tetapi di sekitar kita bisa kita bahan yang ada di sekitar kita bisa kita olah menjadi gizi seimbang. Nasi sudah ada. Terus kalau toh misalnya nanti lahan pekarangan ada, nanti lahan pekarangan itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman sayur, bayam kan bisa, terong bisa, kelor itu juga banyak manfaatnya. Lauk hewani kalau toh misalnya punya ayam, telurnya bisa diambil untuk lauk. Bisa tempe 1 potong, tempe bisa kan banyak. Buah kalau misalnya punya lahan ditanami pepaya, nanti bisa diambil hasilnya. Pepaya ini selain bisa dipakai sebagai buah, bisa juga dipakai sebagai sayur. Mungkin itu nggih. Jadi dianjurkan dianjurkan kalau gizi seimbang bukan tidak harus makanan yang mewah, harus daging sapi atau harus daging kambing, tidak, tetapi ikan segar pun yang ada di sekitar kita bisa. Yang penting ada sebagai zat pembangun, pengatur, dan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Itu dalam satu porsi pagi, siang, sore itu harus lengkap seperti itu. Dan jangan lupa minum air putih sehari minimal 8 gelas. Dan olahraga ringan yang dianjurkan. Jangan lupa juga PHBS. Sebelum dan sesudah menyentuh apapun harus cuci tangan pakai sabun. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.